Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Dr. Wahidin Soedirohoesodo, sang penggagas Budi Utomo dan dokter yang murah hati. Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo, yakni organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional, namun Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Wahidin Soedirohoesodo lahir pada 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta, yang terletak di sekitar 8,5 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta. Ayahnya bernama Aryo Sudiro. Keluarga Aryo Sudiro cukup terpandang di desanya yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah. Aryo Sudiro adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana atau semacam camat untuk bidang tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ronggo mendapat hak mengelola tanah yang disebut dengan tanah lungguh atau lahan tanah sebagai imbalan atas kedudukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk setempat juga menganggap ayah Wahidin sebagai petani yang makmur. Garis ayah. Wahidin Soedirohoesodo adalah putra dari Aryo Sudiro, yakni seorang wedana di Sleman. Wahidin merupakan keturunan priayi Jawa. Wahidin memiliki seorang kakak perempuan yang menikah dengan Frits Kool, seorang Belanda. Wahidin termasuk anak yang beruntung karena bisa mengenyam pendidikan secara layak di masa itu. Wahidin Soedirohoesodo memulai pendidikan di De Scholen der Tweede Klas atau biasa disebut Sekolah Angka Loro. Sekolah itu diperuntukkan khusus anak-anak bumi putra seperti priayi kecil, petani, dan buruh. Mereka bisa bersekolah setelah berumur 7 tahun. 3 tahun bersekolah di sana, Wahidin mendapatkan pengakuan oleh para guru terkait tentang kecerdasannya. Guru Wahidin lantas menyarankannya agar melanjutkan ke sekolah rendah Eropa atau Europees Lager School di Yogyakarta pada tahun 1864. Masuknya Wahidin di ELS tidak lepas dari bantuan Frits Kool. Dia adalah suami kakak perempuan Wahidin, yakni seorang Belanda dan menjadi administratur perkebunan tebu di Wonolopo, Sragen. Karena melihat kepandaian adik iparnya itu, Frits Kool
dengan senang hati menyekolahkannya. Bersama anak-anak preschool, Wahidin bersekolah di ILS. Tanpa peran preschool, Wahidin mungkin tidak bisa masuk ke ILS karena ILS adalah sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kalaupun ada anak bumi putra di sana, mereka adalah anak-anak priayi tinggi, sedangkan keluarga Wahidin termasuk priayi rendah. Murid di ILS kebanyakan keturunan bangsawan dan Eropa. Wahidin sempat diremehkan saat mulai sekolah di sana. Namun, Wahidin yang cerdas dapat membuktikan bahwa pandangan teman-temannya adalah salah. Wahidin bahkan berhasil lulus dengan predikat lulusan terbaik atau Uitmanten. Setelah lulus dari ILS, Wahidin Sudirohusodo mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dokter di Sekolah Dokter Jawa, yakni School tot Opleiding van Indisch Artsen atau STOVIA di Batavia pada tahun 1869, yakni Sekolah Dokter Jawa yang didirikan di Weltevreden atau Jakarta tahun 1851. Pada tahun 1902, setelah mengalami banyak perkembangan, maka Sekolah Dokter Jawa berganti namanya menjadi STOVIA. Wahidin berhasil lulus dari STOVIA dalam waktu 22 bulan. Atas prestasi tersebut, pada tahun 1872, Wahidin diangkat sebagai asisten pengajar atau asisten leader di STOVIA. Sebagai asisten pengajar, Wahidin mendapat banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu kedokterannya. Wahidin Sudirohusodo sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulannya inilah Wahidin Sudirohusodo akhirnya sedikit banyak mengetahui penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Sebagai salah satu cara yang bisa dilakukannya untuk sedikit membantu meringankan penderitaan adalah dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter, yakni selama mengobati rakyat, Wahidin Sudirohusodo sama sekali tidak memungut bayaran. Sikapnya yang baik dan dermawan membuatnya terkenal di kalangan rakyat. Apalagi Wahidin sering bergabung dengan rakyat untuk menabuh gamelan yang ternyata Wahidin cinta terhadap kesenian seperti gamelan dan seni suara. Wahidin tidak lama menjadi asisten pengajar di STOVIA. Dia memilih keluar dan menjadi pegawai kesehatan di Yogyakarta. Sebagai seorang dokter rakyat, Wahidin semakin dekat dengan masyarakat. Dari kedekatan inilah, Wahidin dapat menyimpulkan bahwa masalah rakyat adalah kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sehingga, menurut Wahidin, jika bangsa ingin merdeka, maka masalah-masalah tersebut harus dihilangkan. Dari sinilah Wahidin
mulai memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat di sekitarnya. Dua pokok yang menjadi inti perjuangannya adalah memperluas pendidikan, pengajaran, dan memupuk kesadaran bangsa. Wahidin mengutarakan gagasannya terkait masalah-masalah rakyat di surat kabar yang ada pada saat itu. Bahkan pada Mei tahun 1895, Wahidin mendirikan majalah berbahasa Jawa bernama Retno Dumilah yang terbit tiap hari Selasa dan Jumat. Majalah tersebut memuat tulisan-tulisan mengenai kebudayaan dan filsafat dengan penulis utama adalah Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Majalah itu dibuat bersama kawannya, yakni orang Belanda yang bernama F.L. Winter. Adapun badan usaha yang menerbitkannya adalah Firma H. Buning yang beralamat di kota Yogyakarta. Majalah Retno Dumilah pada tahun awal dipimpin oleh F.L. Winter. Saat itu, majalah itu memuat berita dari Yogyakarta, Surakarta, Malang, Rembang, Cirebon, dan kota-kota lain di Jawa. Pada tahun 1901, Dr. Wahidin menggantikan F.L. Winter sebagai kepala redaksi majalah Retno Dumilah. Dr. Wahidin dinilai lebih pantas untuk memimpin daripada rekannya yang lain. Wahidin juga menerbitkan majalah Guru Desa yang juga berbahasa Jawa. Majalah itu diharapkan dapat berperan seperti guru, yaitu memberikan pengetahuan yang penting bagi orang-orang desa. Isi majalah Guru Desa antara lain adalah pengetahuan tentang pertanian dan kesehatan yang bertujuan untuk melawan kepercayaan terhadap dukun dan tahayul yang masih banyak dipercayai rakyat kala itu. Wahidin juga mendirikan lembaga yang bisa memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa anak-anak Indonesia yang cerdas namun tidak mampu membiayai sekolahnya. Untuk keperluan itu, pada tahun 1906 sampai 1907, Wahidin Sudirohusodo merintis mengadakan kampanye keliling tanah Jawa untuk mencari donatur, menghimpun dana pelajar atau studi fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Usianya yang sudah lebih dari 50 tahun bukanlah halangan untuk berjuang. Perjuangannya itu didukung oleh sahabatnya, yakni Pangeran Notodirojo. Dia adalah putra Adipati Paku Alam V di Yogyakarta. Memang, Dr. Wahidin mempunyai hubungan erat dengan kerabat Kadipaten Paku Alaman. Keluarga Kadipaten Paku Alaman juga sangat mengutamakan pendidikan. Jadi, mereka sangat sejalan dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dimulai dari kota terdekat, yaitu Magelang, Salatiga, dan seterusnya. Semua itu dibiayainya sendiri meski tidak mudah. Pada akhirnya, Wahidin bisa menemukan donatur untuk lembaga yang digagasnya itu.
satu dari usaha Wahidin Sudirohusodo, misalnya Bupati Serang, Ahmad Jayadiningrat, menyetujui dan menyanggupi bantuan kepada Wahidin Sudirohusodo. Selain itu, Wahidin Sudirohusodo juga dibantu oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Wahidin pada tahun 1907 mengunjungi Stovia dan bertemu dengan Sutomo, Suraji, dan beberapa mahasiswa lainnya. Dari pertemuan itu, rupanya Sutomo dan Suraji sangat terkesan dengan gagasan Wahidin. Perjuangan Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan pendidikan Indonesia ternyata menarik perhatian bagi adik kelasnya di Stovia. Keduanya lantas merencanakan pendirian organisasi untuk berjuang demi rakyat. Maka pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia, sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga kini. Sutomo mengakui bahwa lahirnya Budi Utomo tidak bisa lepas dari kepeloporan Dr. Wahidin. Selain itu, tidak boleh pula dilupakan peranan teman-temannya. Mereka antara lain adalah Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, Gumbrek, Muhammad Saleh, Suraji, dan Sulaiman. Kongres pertama Budi Utomo pada tanggal 3-4 Oktober 1908 di Gedung Sekolah Guru atau Quick School Yogyakarta, jumlah pesertanya sekitar 400 orang. Para peserta kongres bersepakat mengangkat badan pengurus Budi Utomo, dan terpilihlah sebagai ketuanya adalah Raden Adipati Aryo Tirto Kusumo. Adapun Dr. Wahidin Sudirohusodo terpilih sebagai wakilnya. Sekretarisnya ada dua, yakni M. Ngabei Dwijo Suwojo dan Raden Sosro Sugondo. Kongres ini meninggalkan kesan yang mendalam dan mengobarkan semangat kebangsaan. Akhirnya, Wahidin Sudirohusodo berhasil mendirikan Badan Beasiswa Darmoworo pada tanggal 25 Oktober 1913 bersama Pangeran Notodirojo. Dari Paku Alaman, Raden Ngabei Dwijo Suwoyo, Raden Sosro Sugondo, dan R.M. Budiarjo. Sebagai modal, Wahidin Sudirohusodo menjual 4 kereta kuda beserta 18 ekor kuda milik Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1914, berkat usahanya yang gigih, Darmoworo mendapat pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Beberapa hasil nyata yang dicapai oleh Darmoworo itu antara lain adalah pada tahun 1917, lembaga itu mendapatkan bantuan 50.000 gulden
dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dana itu digunakan untuk menyekolahkan anak-anak bumi putra yang pandai tetapi miskin. Anak-anak itu disekolahkan di negeri Belanda. Setelah selesai sekolah dan kembali ke tanah air, mereka diharapkan akan banyak berperan memajukan bangsanya. Darmaworo pun mendapatkan simpati dan dukungan dari Kesultanan Yogyakarta, yakni Sultan Hamengkubuwono ke-7, memerintah tahun 1877 sampai 1920, yakni memberikan bantuan sebidang tanah seharga 100.000 gulden dan dana berupa uang 45.000 gulden. Bantuan itu kemudian digunakan untuk mendirikan 3 sekolah, namanya sekolah netral, yakni 2 sekolah dibangun di Yogyakarta dan 1 di Surakarta. Meskipun telah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, namun Wahidin Sudirohusodo tidak mendapat kesempatan untuk melihat kemerdekaan bangsanya sendiri, yakni Indonesia. Wahidin Sudirohusodo meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di desa kelahirannya di Desa Melati, Yogyakarta. Untuk mengenang jasanya, pemerintah menetapkan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 6 November 1973, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 88 TK tahun 1973. Sebagian gambaran perjuangannya dapat kita saksikan di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Garis keturunan. Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki istri yang merupakan seorang wanita Jakarta bernama Anna. Dari hasil pernikahannya mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama Abdullah Subroto yang menjadi pelukis atau seniman. Yang kedua Sulaiman Mangun Husodo yang menjadi dokter. Abdullah Subroto memiliki 3 orang anak dengan nama: yang pertama, Sujono Abdullah sebagai pelukis terkenal. Yang kedua, Basuki Abdullah sebagai pelukis terkenal. Dan yang ketiga, Triyoto sebagai pematung. Sulaiman Mangun Husodo yang menjadi dokter memiliki beberapa orang anak, dan beberapa anaknya pun menjadi dokter. Salah satu anak dari Sulaiman Mangun Husodo, yakni Kanjeng Raden Ayu Suprapti, menikah dengan Kanjeng Raden Temenggung Haryo Sudadi Tejaningrat dan memiliki anak, yakni salah satunya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Salahuddin Setiawan Jodi Nur Hadiningrat, atau yang terkenal dengan nama Setiawan Jodi. Kanjeng Pangeran Haryo Salahuddin Setiawan Jodi Nur Hadiningrat menikah dengan Eti dan memiliki 5 anak, antara lain: 1. Natali Esti Chandra, 2. Andini Jodi Putri, 3. Maharani
Jodi Putri. 4. Sri Jenan Jodi Putri. 5. Bey Mahayana Jodi Putra. Kanjeng Pangeran Haryo Salahuddin Setiawan Jodinur Hadiningrat menikah dengan Sandi Harun dan memiliki anak bernama Marimbi Jodi Putri. Namun, menurut pengakuan dari sang istri, Marimbi Jodi Putri adalah anak dari Hutomo Mandala Putra atau anak Presiden Soeharto. Untuk membuktikannya, itu semua harus dilakukan tes DNA. Warisan semangat dan keteladanan Dr. Wahidin Sudirohusodo antara lain adalah 1. Semangat kebangsaan yang tidak pernah padam. 2. Semangat pantang menyerah dalam berusaha. 3. Nasihat mengenai arti pentingnya pendidikan. 4. Teladan untuk rela berkorban demi tujuan luhur. 5. Teladan untuk bergaul di masyarakat secara baik. 6. Semangat untuk menghargai seni dan budaya sendiri. 7. Teladan untuk hidup sederhana. 8. Teladan untuk menjadi dermawan. Demikianlah silsilah dan biografi pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.